Up Hits, balik lagi nih di sesi Seleb Talk sama Ayu. Kali ini kita kedatangan dua aktor tampan. Dua aktor tampan ini itu udah cukup terkenal lah di penggemarnya yang apalagi yang ngikutin seri-serinya. Apalagi nih Raden Kian Santang, siapa sih yang nggak tahu satu sinetron yang benar-benar fenomenal yang tokoh utamanya Raden Kian Santang sendiri diperankan oleh Alwi Assegaf. Ini kita mengundang lawan mainnya yang cukup terkenal juga banyak penggemarnya. Kita sambil nunggu dia untuk join, kita undang ya. Bentar nih. Itu ada Arnold sama satu lagi Suhail. Di sini siapa aja nih yang nungguin nih Raden Kian Santang untuk kembalinya Raden Kian Santang season 3 dari yang season pertama masih imut-imut, kiowo banget sampai akhirnya ada season 2. Terus mereka juga ada kesibukan lainnya sampai akhirnya masuk ke season 3. Ini kita sambil nunggu, boleh kok diisi di kolom chat question ya. Nanti kalau masih ada waktu aku tanyain kok ke Arnold sama Suhail ya. Ini mereka belum join. Ini tadi udah ada yang nanya kapan Surawisesa. Betul banget, Prabu Surawisesa itu pasti. Siapa sih yang nggak tahu karismanya cukup tinggi. Dan kapan mulai tayangnya? Aduh, masih rahasia nih. Surawisesa. Siapa tim Surawisesa? Siapa tim Yudakara? Ayo. Akhirnya aku lihat live ya. Selalu nunggu Raden Kian Santang 3. Wah. Ada selalu nunggu. Bentar ya, kita undang dulu nih. Belum masuk juga ya? Suhel ya, kita sambil nunggu. Halo, Pak Arnold. Halo. Halo, Bentar. Arnold. Iya. Sebentar. Ya, prepare aja dulu. Suhelnya belum masuk ya, Prabu Wirasi Surawisesa. Gitu. Kalau dari Surawisesa. Banyaknya nunggu tuh. Udah nggak sabar tontonan favorit di keluarga. Boleh ditanya-tanya di kolom pertanyaan. Halo. Halo, Kak Arnold. Kita sapa-sapa dulu nih, Kak Arnold. Boleh sapa-sapa nih sama kidsnya, penggemarnya yang baru masuk. Ya, halo semuanya. Kak Arnold apa kabarnya nih? Aku mulai dulu. Belum sebelum Alhamdulillah aku sehat. tanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya juga, Kak? Sehat? Alhamdulillah, aku sehat. Kak Arnold nih rambut baru ya? Iya. Ya, aku lihat di Instagram banyak yang, oh ternyata Yudakara tampil blond gini keren juga ya. Ya. Banyak juga kan yang nunggu Yudakara untuk main lagi nih tuh. Bang Arnold, aduh aku nunggu Yudakara sama tuh. Ya, halo semua. Yudakara sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Kak. Halo. Oke, ini sambil kita tunggu Suhail Bishir masuk ya, Kak Arnold. Ini aku mau tanya-tanya dulu. Kak Arnold kan sebelumnya juga ada kesibukan main di sinetron lain juga. Terus juga yang aku tahu nih 2022 istrinya lagi isi. Itu bagi waktunya sama dunia karir tuh gimana, Kak Arnold?
membagi waktunya sih, untungnya sih istri aku tuh tipenya yang pengertian ya, maksudnya kayak ya udah kalau misalkan kamu lagi kerja ya udah aku support gitu. Tapi kalau misalkan memang kita kayak misalkan nih sekarang lagi libur belum syuting, jadi ya udah kita quality time bareng berdua gitu. Jadi ya udah akhirnya jalan kemana segala macam. Woi El, Wey, Halo Suhel. friend. Waduh, keluar nih. Bentar, kita undang lagi ya. Putus sudah kayaknya. Gimana Kak Arnold tadi boleh jelasin lagi? Ya pas, nah itu Swell tuh. my friend. My friend. Mana my friend? Set my friend. Lo di mana my friend? Di rumah. Di rumah my friend. Yoi my friend. Oh, pada di rumah ya. Jadi jaga kesehatan nih karena udah mulai musim-musim panas, tiba-tiba mendung, tiba-tiba panas. Iya udah mulai ini lagi nih. Kita syuting lagi. Iya, kemarin. Ya gimana tadi Kak Arnold, gimana cara bagi waktunya sama jagain istri yang lagi isi, terus juga dunia karirnya gimana? Bagi waktunya. Iya gitu tadi pas begitu kalau misalnya lagi libur seperti sekarang gitu kan, jadi ya kita memanfaatkan waktu lah, kayak misalnya jalan kayak kemarin, misalkan mau ke salon gitu, kalau misalnya mau kemana jalan gitu, yang penting happy gitu. Yang penting happy sih intinya. Jadi kalau untuk Suhel sendiri sebelumnya kan main di MNC Pictures juga ya, yang Puraih Bintang 2. Itu gimana cara bagi waktunya, kesibukan kesehariannya, mungkin ada kegiatan di rumah, acara bareng sama keluarga, bagi waktunya gimana sih sama dunia karir? Nah, kalau keluarga tuh emang kebetulan keluarga aku tuh banyak banget. Jadi sering datang ke rumah atau sering ada acara di luar. Tapi kalau lagi syuting ya mau nggak mau, jadi kita harus syuting gitu. Jadi kalau misalkan saudara-saudara pernah ngajak, ayo ini, ya nggak bisa, gue lagi syuting atau gimana gitu. Jadi kita kalau lagi syuting bener-bener ya udah emang tiap hari pulang, bangun pagi, berangkat syuting, pulang malam, bangun pagi, berangkat syuting gitu terus aja. Jadi kalau lagi ketemu keluarga paling ya hari libur aja gitu. Jadi emang harus bagi waktunya bener-bener. Nongkrong di lokasi ya El? Nongkrongnya di lokasi, kita ngobrol bareng Bang Arnold, bareng yang lain juga, Bang Rido, semua bang-bang lah ya kan. Oke. Ini boleh dari siapapun, boleh dari Kak Arnold atau Suhel, boleh ceritain nggak sih sedikit prosesnya gimana akhirnya ditawarin lagi sama MNC Pictures untuk ini ada kita mau balik lagi nih kembali ya Raden Kian Santang, kalian masih mau gak bermain peran ini tuh, boleh ceritain nggak sih prosesnya dari Kak Arnold? Proses syutingnya ya? Proses ditawarin untuk ini kita main lagi nih, ada lagi season 3, boleh ceritain? Oh ya, jadi kebetulan kan kemarin kan sebelum project ini kan sebenarnya gue tuh udah denger gitu kan bahwa season 3 ini bakalan jalan lagi gitu. Jadi pas sebelum jalan gitu ya, kita kemarin tuh lagi sibuk film kan, soalnya lagi film. Terus habis itu setelah film gitu, pas banget setelah selesai film itu Mas Yudo itu ngontek gitu. Jadi kayak dari orang casting itu ngontek gitu. Kalau bisa nggak masuk lagi di season 3 gitu, karena ceritanya masih berlanjut dengan yang kemarin gitu di season 2 gitu. Jadi memang karakter-karakter tokoh-tokoh penting seperti Surawisesa, Kian Santang, Yudhakara, terus juga Siliwangi itu kan benar-benar karakter yang udah apa ya, penonton itu udah ke distract banget sama karakternya masing-masing gitu. Misalkan dari Suhel, wah Surawisesa banget gitu, misalkan Yudhakara itu Arnold banget gitu. Jadi memang udah ditunggu-tunggu gitu. Jadi kalau misalkan begitu mereka udah ngontek, "Nol, ayo masuk." Ayolah gitu. Karena happy juga sih ketemu my friend Suhel juga kan. Semuanya kita bisa kumpul lagi. Seru sih, seru. Kalau dari Suhel sendiri ada prosesnya, boleh diceritain nggak? Nah, jadi waktu itu tuh aku dikabarin pas aku masih syuting Kurai Bintang, sebelumnya juga di MNC kan. Nah, terus waktu itu tuh kabarnya udah hampir-hampir mau syuting gitu. Jadi taunya tuh kita kayak minggu-minggu ini atau dua minggu lagi tuh bakal syuting gitu kan. Nah, terus
kayak kan waktu itu aku lagi syuting Kurai Bintang tapi harus syuting Kian Santang juga, jadi gimana nih ngebagi waktunya apa. Tapi ternyata akhirnya Kurai Bintang waktu itu bungkus dan Kian Santang baru jalan setelah berapa bulan Kurai Bintang bungkus kan, jadi ya masih aman lah gitu. Sebenarnya aku nggak expect bakal Kian Santang tuh bakal ada secepat ini lagi gitu. Aku pikir nanti pas aku udah gede, 2 tahun Arnold lagi, juga mungkin 3 tahun lagi udah ya. lebih dewasa, Arnold udah punya anak gitu kan, udah anaknya udah berapa, terus aku udah Anjir, dewasa, anak udah berapa? remaja gitu kan. Iya, nah terus akhirnya aku baru tahu kalau Kian Santang tayang lagi secepat ini gitu, berapa tahun, cuma selang 2 tahun atau 1,5 tahun gitu, kita udah syuting bareng lagi gitu. Seneng sih karena ketemu sama keluarga kedua lagi kan. Iya, itu ada persiapan khususnya guys sih kan, setelah proses mungkin reading skenario, terus kayaknya gue harus siapin ini deh sebagai Surawisesa, kayaknya gue harus siapin ini deh sebagai Yudakara. Itu boleh ceritain nggak? Ada persiapan khususnya gak sih untuk balik lagi ke Raden Kian Santang sekarang jadi kembalinya Raden Kian Santang itu juga? Untuk persiapan sih ya, kalau misalkan dibilang persiapan lebih matang, season 3 ini lebih matang ya El ya. Lebih Iya benar. lebih tertata banget, terus juga gue happy banget karena apa ya? Karena sebelum kita syuting gitu kan, jadi kita ada reading bener-bener kayak film banget, jadi memang harus tertata banget, apalagi di bawah naungan Pak Jose ya. Pak Jose Purnomo itu kan sutradara film ya, jadi kita happy banget lah RKS itu bisa digarap sama sutradara film gitu kan, yang udah kawakan banget gitu sutradaranya gitu Pak Jose. Terus juga dari segi fightingnya juga tuh bener-bener dibikin konsep yang nggak sama seperti yang kemarin gitu, kayak yang terlalu alay. Kebanyakan bilang alay banget gitu kan, terlalu banyak efek gitu, terlalu banyak ini, sehingga wajah dari kita berdua nih kayak Suhel, kayak Arnold, kayak yang lain-lain itu ketutup sama efek gitu. Tapi kalau sekarang tuh lebih meminimalisirkan efek, jadi lebih apa ya, lebih sempurna lah gambarnya gitu. Dan juga dengan pemain-pemain baru, diwarnai dengan pemain-pemain baru yang keren gitu, jadi warna filmnya jadi bagus ya El. Iya benar. Ceritanya plotnya juga jadi banyak gitu, nggak monoton yang cuma satu-satu itu doang. Kayak misalkan Yudakara ketemu Suhel harus berantem gitu, kayak misalkan Yudakara ketemu Alwi itu harus berantem gitu, Arnold ketemu Prabu Siliwangi harus berantem. Enggak, jadi dari masing-masing plot pemain itu jadi mencar gitu, jadi enak untuk diikutin ceritanya gitu sih. Kalau Prabu Surawisesa nih, Zuhil sendiri itu ada persiapannya sendiri gitu, kayak sekarang kan sudah harus lebih membawa perawakan yang lebih berkarisma, bertanggung jawab, berwibawa gitu tuh. Ada persiapan khususnya kan? Jadi kalau kolosal tuh kita kan setelah syuting kolosal waktu itu tuh cairinnya agak susah ya. Jadi ngomong tuh masih kayak gitu kan. Kalau drama kan beda kan. Kalau drama ya Not, lu mau kemana? Tapi kan kalau kolosal, Not, ingin kemana kau pergi? Misalkan gitu kan. Nah, akhirnya setelah syuting itu harus cairin itu semua dulu. Jadi begitu syuting lagi kolosal, setelah beberapa syuting drama harus banyak nonton lagi kan, supaya balik lagi ke semula vokalnya semuanya. Paling persiapan itu aja sih, nonton yang kita tanya dulu, terus juga nonton kolosal supaya ada referensi gitu. Oke, ini kalau melihat dari tanggapan fans masing-masing ya, entah fansnya Arnold, fansnya Suhel sendiri, tahu di saat kalian kembali ke Raden Kian Santang itu tanggapannya gimana? Excited kah? Atau ada yang Yudakara awas lo ya kalau lo main peran jahat lagi lo ya. Terus kalau Suhel mungkin kayak Surawisesa, please lah lo lebih bertanggung jawab untuk melindungi adik lo atau keluarga lo kayak gitu-gitu. Ada gak sih tanggapan fans yang nyeleneh? Boleh dari Arnold dulu. Kalau dari segi tanggapan fans atau keluarga atau semuanya ya, sebenarnya gini, Yudakara itu kan tipe karakter yang keras banget, terus juga yang nggak mau ngalah, egois, terus juga jahat gitu kan. Waktu itu tetangga ngomong begini, Kak,
jadi baik aja dong, jangan jadi jahat gitu kan. Jahat terlalu jahat banget mukanya gitu. Ada yang kayak gitu. Terus juga ada anak kecil yang nggak, kalau misalnya peluk dianya menghindar gitu, gara-gara mungkin nonton kakak ini jahat gitu. Namanya kan anak kecil ya. Anak kecil kan kalau nonton, kalau misalnya ngeliat di TV begini langsung ke bawah tuh. Oh dia jahat gitu. Tapi sebenarnya enggak. Terus kalau misalkan tanggapannya sih itu sih keluarga, tanggapan eh, positif gitu. Positifnya tuh oh ternyata Arnold bisa juga ya mainin karakter jahat gitu. Bukan hanya karakter baik aja, karena sebelumnya di season 1 season 2 itu Yudakara itu terlibat di dua karakter, kadang baik, kadang jahat, kadang jahat lagi, kadang baik lagi, jahat lagi. Apa ya? Jadi warnanya itu dapat di saat jadi baik, di saat jadi jahat gitu sih. Kurang lebih positif. Halo Suhel. Kalau aku tanggapannya sih dari fans apa segala macam tuh jauhnya bagus-bagus aja ya, maksudnya mereka semua pada senang, excited. Karena Kian Santang tuh gimana ya, fansnya tuh lumayan banyak sih, bukan lumayan tapi memang banyak, dan mereka semua nungguin banget kalau kali ini balik lagi, kita semua bareng lagi, pasti semuanya senang sih dan gak sabar nungguin kita. Tungguin ya semuanya. Berarti kalau untuk karakter masing-masing ini ada penyesuaian diri lagi gitu, kayak aduh ini kayaknya susah deh pembawaan karakternya, itu ada gak sih? Coba ceritain. Mana? Dari Harmo boleh, kayak perbedaan karakter dari season yang lalu sama season sekarang. Karakter perbedaan itu adalah kalau dulu tuh masih ada baik dan jahat gitu, tapi kalau sekarang itu lebih mungkin mayoritas 90% jahat kali ya, kita licik gitu. Itu aja sih bocorannya gitu. Cuman nanti kalau misalnya tungguin ya teman-teman. Kalau Suhel gimana Suhel? Kesulitannya atau perbedaan? Mungkin kalau kesulitan tadi bisa dijelasin juga kok, nggak apa-apa. Kesulitannya ngebawain karakter untuk season sekarang. Kalau kesulitan sebenarnya nggak banyak yang begitu berubah dari yang pertama ya. Sebenarnya kesulitan itu yang dialami pas season 2 kemarin karena harus pembentukan karakter kan. Tapi kalau yang season 3 ini cuma tinggal jalanin sama paling nambah-nambahin aja supaya jadi versi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau buat nambah-nambahin pada bawah, terus juga kayak ada teknik-teknik sendiri buat kayak kalau misalkan lagi ngomong jangan kedip-kedip gitu kan, karena kalau kedip kadang-kadang suka hilang gitu emosinya. Jadi trik-trik itu aja sih yang ditambah-tambah. Kalau untuk penambahan yang itu yang agak hampir enggak, yang kedip-kedip harus melek terus gitu. Itu harus melek agak terus ya. Jadi karena perih. kadang-kadang perih, tapi ya gitu kalau kedip gitu digambar juga kadang-kadang suka kurang bagus gitu. Terus juga kalau misalkan melek terus kadang-kadang mata kan suka berair kan. Nah, Iya benar. Cut, ulang lagi. Jadi kita harus effort lagi gitu. Itu sih. Itu lumayan. Apalagi Raja tuh, Raja. Ya Raja. Allah bisa aja. Arnold juga nih. Berarti kalau Yudakara tuh kesulitannya mungkin lebih kayak harus lebih serius. Iya. Apalagi Enggak sih. Lebih tepatnya kalau kesulitan Yudakara sih untuk saat ini belum ada ya. Belum ada kesulitan karena kita enjoy membawakan karakternya, terus juga pembentukan juga benar kata Suhel, jadi pembentukan di awal, jadi di sini itu tinggal dijalanin aja, tinggal diperbaiki anak yang kurang baik, yang maksudnya aktingnya juga yang kurang dapet gitu. Di situ kita pelajarin dari cara berjalan, mungkin dari cara membawakan segi dialog mungkin gitu, lebih ada penekanan kah atau memang lebih harus lepas gitu sih. Tapi untuk saat ini aman, overall masih aman. Oke, ini kalau ngomongin soal lokasi syuting ya, lokasi syuting kan selalu di hutan belantara, entah hutan belantara atau yang lebih modern mungkin lokasi syutingnya terkhusus untuk lokasi Istana Rajanya itu sendiri ya, Prabu Surawisesa. Ada kendala gak sih, kayak kan harus jauh dari rumah, ada kendalanya apa kalau syutingnya tiba-tiba
berubah cuaca, terus kalau tiba-tiba sini malam atau mendung-mendung gitu gimana tuh, ada cerita tersendiri gak sih?